Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hari ini kita belajar pelajaran Tikom ya teman-teman. Silahkan siapkan buku Tikomnya, kemudian buka bukunya halaman 3. Jangan lupa ya. Ya, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu pengertian teknologi informasi dan komunikasi dan fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Nah, sekarang kita insya Allah akan belajar tentang peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebenarnya banyak digunakan di lingkungan sekitar kita sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya kita itu sadar tidak sadar sering melihat peralatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita lihat di sekitar rumah kita atau di sekitar sekolah kita? Ya, contohnya apa? Ada TV, di rumah ada TV kan ya teman-teman ya. Nah, itu termasuk peralatan teknologi informasi. Terus selain TV apa lagi yang sering kita mainkan kalau sedang bete? Apa? Iya, HP atau telepon genggam. Nah, itu termasuk ke dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang kita bagi dua nih. Ada teknologi informasi, ada teknologi komunikasi. Bedanya apa? Nah, bedanya itu kalau teknologi informasi, dia itu teknologi atau peralatan teknologi yang dapat digunakan untuk kita menerima informasi. Ya, contohnya apa? Contohnya ada televisi, terus ada radio, apalagi ya, ada komputer juga bisa. Nah, jadi kita dapat menerima informasi dari peralatan tersebut gitu. Misalnya kita dapat informasi tentang virus corona di TV. Nah, jadi TV itu sebagai peralatan teknologi informasi karena TV memberikan informasi kepada kita tentang apa itu virus corona. Nah, terus yang kedua ada peralatan teknologi komunikasi. Nah, kalau komunikasi itu bisa dibilang apa ya? Kita ngobrol gitu. Nah, jadi alat yang dapat digunakan untuk kita berkomunikasi atau kita saling mengobrol, baik itu melalui pesan, chat atau mengobrol secara langsung gitu ya, atau suara ya. Contohnya apa? Contohnya HP atau handphone. Nah, itu dapat digunakan sebagai alat teknologi informasi karena dengan adanya handphone kita dapat saling mengobrol gitu. Nah, sekarang coba teman-teman lihat materinya yang nomor 1, contoh peralatan teknologi informasi. Nah, yang pertama ada komputer. Komputer adalah alat yang memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan. Dapat digunakan sebagai pengirim, penerima, pengolah dan penyampaian informasi dan penyimpan informasi, maaf. Nah, jadi yang pertama itu ada komputer. Kenapa komputer? Karena dengan adanya komputer kita bisa membuka Google, tapi harus ada wifi dulu atau ada jaringan internetnya dulu ya. Jadi dengan adanya komputer itu kita dapat menerima informasi dengan cara kita membuka suatu web tentang misalnya kita cari apa itu virus corona. Nah, di situ nanti akan ada informasi tentang virus corona melalui komputer. Nah, terus yang kedua ada facsimiles atau mesin fax. Nah, mesin fax adalah alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telepon dengan sistem fotografi. Nah, kita dapat mengirimkan salinan isi halaman baik berupa tulisan atau gambar ke mesin facsimiles lain melalui saluran telepon. Nah, jadi teman-teman kira-kira pernah melihat nggak mesin facsimiles itu seperti apa? Ya, rata-rata belum ya. Kalau mesin facsimiles itu biasanya dia adanya di perkantoran-perkantoran. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah bekerja di kantor, insya Allah nanti akan bertemu dengan apa itu mesin fax ya. Nah, jadi mesin fax itu ada gambarnya di halaman 4, silahkan teman-teman lihat.
Nah, sambil dibayangkan ya fungsi dari mesin fax itu. Ya, jadi mesin facsimiles itu, nah dia dapat digunakan untuk mengirim salinan dokumen kita. Jadi misalnya kita punya surat nih, terus mau kita kirim ke alamat lain, atau ke misalnya dari Tangerang mau dikirim ke Jakarta dengan menggunakan mesin fax. Nah, mesin fax itu dia terhubung dengan telepon rumah. Nah, jadi kertas dokumen kita itu kita masukkan ke dalam mesin fax. Nah, ini alatnya seperti ini. Ya, silahkan teman-teman lihat. Nah, jadi mesin fax ini dapat mengirimkan salinan dari dokumen yang kita kirimkan kepada orang lain. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu dokumennya ke dalam mesin fax di sini. Ya, dimasukin ke situ. Nah, nanti secara otomatis fotokopiannya itu akan terkirim ke mesin fax yang ada di Jakarta, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh mau fotokopi. Nah, kalau misalnya fotokopi kan kita dapat langsung dari fotokopiannya kan. Nah, kalau ini kan fotokopi jarak jauh nih ceritanya. Jadi si dokumen aslinya itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian nanti salinan atau kopiannya itu akan terkirim ke wilayah lain atau ke mesin fax yang kita tuju. Jadi kita tinggal memencet atau menekan nomor telepon dari yang akan menerima dokumen kita gitu. Itu fungsi dari mesin facsimiles. Terus yang ketiga ada radio. Radio adalah alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Biasanya dilengkapi dengan pemutar CD atau kaset perekam suara juga. Nah, jadi yang ketiga ada radio contohnya. Nah, jadi dengan radio kita dapat menerima berita. Jadi selain dari televisi, berita juga ada di radio. Nah, jadi makanya radio itu disebut sebagai alat teknologi informasi, karena dengan radio itu kita dapat menerima informasi gitu. Terus yang selanjutnya ada televisi, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi dengan ada televisi kita dapat menerima berita atau informasi dari di dunia misalnya atau di suatu negara. Terus yang selanjutnya yang kelima itu ada LCD proyektor. Nah, teman-teman pasti pernah dong ya melihat apa itu LCD proyektor. Nah, jadi LCD proyektor adalah alat penyampai informasi yang berguna untuk menyampaikan informasi berupa gambar atau suara, digunakan untuk menayangkan atau mempresentasikan suatu informasi yang diperoleh dari CPU komputer. Nah, jadi ketika kita belajar komputer di sekolah, kita kan pernah lah sesekali ya kita melihat di masjid kan suka ada tuh. Jadi kita melihat layar besar yang ada di tembok. Nah, itu dari pantulan pantulan cahaya dari LCD proyektor itu. Jadi dari komputer dihubungkan dengan LCD proyektor. Nah, nanti LCD proyektor itu memantulkan cahaya atau memantulkan gambar yang ada di komputer kita ke tembok. Jadi kita dapat menerima informasi itu, kita melihat informasi yang disampaikan oleh yang memberikan informasi itu melalui proyektor itu. Jadi kita melihat presentasi atau melihat video-video yang disampaikan oleh ibu guru atau pak gurunya. Jadi teman-teman dapat menerima informasi dari LCD proyektor itu. Terus yang selanjutnya ada internet. Nah, kalau internet insya Allah teman-teman sudah bisa semua ya, insya Allah. Nah, jadi internet adalah jaringan komputer yang digunakan untuk mengirim informasi antar komputer yang terhubung ke seluruh dunia menggunakan internet protokol atau IP. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, suara, dokumen, video, dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya internet kita dapat menerima informasi di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, jadi kita menggunakan komputer, terus hubungkan ke internet. Dari situ kita akan mendapatkan informasi. Nah, lanjut ke bagian yang kedua atau kelompok kedua. Ada contoh peralatan teknologi komunikasi. Nah, kalau tadi kan teknologi informasi ya, jadi kita hanya menerima informasi saja.
Nah, yang kalau sekarang ini yang kedua tentang teknologi komunikasi. Jadi kita dapat saling berkomunikasi atau saling mengobrol, baik itu menggunakan chat, tulisan, atau menggunakan suara kita atau dengan telepon ya. Nah, yang pertama ada satelit. Satelit contohnya seperti TV. Satelit ini berfungsi untuk menerima sinyal dari stasiun TV, kemudian sinyal dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang luas, contohnya yang ada pada telepon atau handphone. Nah, jadi karena kan telepon kan bisa digunakan untuk mengobrol ya. Kita misalnya sedang ada di Tangerang, terus teman kita sedang ada di Jakarta, kita dapat mengobrol dengan teman kita yang jauh di Jakarta itu dengan menggunakan telepon. Nah, jadi si telepon itu dipantulkan, jadi dipancarkan oleh apa? Oleh satelit tadi. Jadi penghubung antara kita dengan teman kita itu adalah satelit atau sinyal. Nah, dengan bantuan alat yang namanya telepon atau handphone gitu. Jadi yang mengirimkan yang mengirimkan suara kita itu apa? Sinyal. Coba kalau misalnya teman-teman ada HP tapi nggak ada sinyal, bisa nggak tuh kalau mau ngobrolnya? Ya nggak bisa. Makanya yang pertama itu harus ada sinyal dulu atau satelit. Nah, di sini dia satelit itu yang mengirimkan suara kita atau mengirimkan pesan kita melalui telepon genggam. Terus yang kedua ada modem. Modem adalah perangkat hardware yang dipasang pada komputer dan berfungsi untuk mengubah sinyal digital ke komputer menjadi sinyal analog sehingga bisa dialirkan misalnya melalui saluran telepon dan sebagainya. Modem juga dapat digunakan untuk mengakses internet. Nah, sama seperti satelit. Kalau satelit itu kan dia langsung ya dari atas. Nah, kalau modem itu ada alat namanya modem. Nah, si modem itu bisa digunakan untuk seperti penyalur gitu, penyalur ke satelitnya gitu. Kalau misalnya di handphone kan ada kartu ya, kartu GSM atau kartu CDMA. Nah, itu bisa langsung ke satelitnya. Nah, selain itu kita pernah kan mendengar yang namanya WiFi atau WiFi kalau kata kita mah ya. Nah, si WiFi itu sama, dia fungsinya itu untuk menghubungkan ke satelitnya. Jadi ada perantara lagi gitu. Misalnya komputer kan nggak pakai kartu ya. Nah, komputer itu dia bisa terhubung dengan internet dengan bantuan modem atau WiFi. Kalau kita di rumah atau di mana aja ya biasanya sebutnya WiFi. Nah, itu namanya modem. Nah, modem itu digunakan untuk menyalurkan sebagai penghubung gitu dari telepon genggam kita atau dari laptop kita ke internet. Nah, terus yang selanjutnya ada telepon. Telepon adalah alat telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara secara langsung atau real time dengan jarak jauh menggunakan telepon. Nah, teman-teman pasti udah pernah dengar yang namanya telepon bisa digunakan untuk menelpon atau berbicara secara langsung. Nah, jadi dengan adanya telepon kita dapat saling bertukar informasi atau saling berkomunikasi atau saling mengobrol. Nah, jadi telepon itu alat yang dapat digunakan untuk kita ya berkomunikasi. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang terakhir ada handphone atau telepon genggam. Handphone atau telepon genggam adalah alat telekomunikasi yang memiliki kemampuan mengirim dan menerima suara secara langsung. Nah, HP mengirimkan pesan teks atau SMS ya biasanya. Terus gambar, suara, video serta mengakses saluran internet. Nah, jadi yang terakhir ada yang namanya handphone. Teman-teman semua pasti nih sudah pernah yang namanya main handphone atau main game di handphone atau menelpon temannya atau menelpon kakeknya yang ada di kampung. Nah, itu dengan menggunakan handphone. Nah, jadi dengan handphone itu kita dapat mengirimkan pesan teks. Pesan teks itu contohnya apa? SMS, terus chattingan WhatsApp, terus apalagi ya, banyak lah ya, kita dapat saling mengobrol dengan pesan singkat atau teks ya. Nah, terus selain dari kita dapat mengirimkan melalui teks atau kita dapat mengobrol dengan teks,
kita dapat mengobrol lagi dengan apa lagi ya, dengan suara, dengan video call. Kalau ada di WhatsApp itu ada yang video call, terus kita dapat mengirim gambar dan lain sebagainya gitu. Jadi telepon atau telepon genggam itu dapat digunakan untuk menelpon atau berkomunikasi jarak jauh ya. Untuk materi hari ini insya Allah sudah Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau ya, semoga teman-teman mengerti dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.